Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita ya Ahobu. Perkenalkan, nama saya Mariani Gea SPD, asal LPTK Universitas Al Muslim, NIP 24 86 90 41 41 49. Unit kerja SD Negeri 078495 Simpang 3 Meafu. Saya adalah peserta PPG tahap 1 tahun 2025 guru tertentu. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 078495 Simpang 3 Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat luar biasa. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, mantap. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa dan bernyanyi yang dipimpin oleh Cuni Citra Gea. Kepada anak kami dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah melindungi kami dari perjalanan ini dari sekolah kami cinta. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulaikan proses belajar mengajar. Izinkan ya Tuhan menjadi kami yang pintar. Kami juga berdoa buat guru serta di sekolah kami. Agar mereka bisa mengerti angkat dan nilai. Tuhan Yesus tingkat pernikahan pujian dan dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Garuda Pancasila. Teman-teman, silakan duduk. Garuda Pancasila, tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukung Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, silakan duduk. Hai anak-anak kami semua, Ibu akan mencek kehadiran anak-anak kami. Dengarkan namamu ya. Iya, Bu. Satu, Asiria Gea. Ada, Bu. Dua, Friska Jelita Gea. Ada, Bu. Tiga, Franciscus Gea. Ada, Bu. Empat, Ferry Agustina Gea. Ada, Bu. Lima, Celestine Gea. Enam, Stephen Gea. Tujuh, Oniman Gea. Ada, Bu. Delapan, Marcelinus Gea. Sembilan, Hestiani Gea. Ada, Bu. 10, Juni Citra Gea. Ada, Bu. 11, Yovita Gea. Ada, Bu. 12, Niarwati Gea. Ada, Bu. Baik anak-anak,
sikap rajinnya itu di sekolah setiap hari, di mana pepatah mengatakan rajin pangkal pandai dan hemat pangkal kaya. Maukah anak-anak kami berhasil? Maukah anak-anak kami sukses? Karena itu pertahankanlah rajinnya itu di sekolah setiap hari. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bernyanyi lagu Jepreking. Silakan anak kami berdiri. 3, ya. Bangun pagi beribadah olahraga, suka uang dan belajar setiap hari. Ayo rajin belajar, tak lupa itu uang. Aku adalah anak Indonesia, hebat, mantap. Oke, silakan duduk. Baik, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik dapat membayangkan pemenuhan kebutuhan sebelum uang ditemukan. Jadi, anak-anak, sebelum uang itu ditemukan, maka proses jual beli pemenuhan kebutuhan pada zaman dulu, yaitu dengan adanya pertukaran barang yang disebut dengan barter. Apa anak-anak? Barter. Nah, barter itu adalah pertukaran barang dengan barang. Contohnya, cabai ditukar dengan ikan, beras ditukar dengan sayur, atau minyak ditukar dengan kelapa, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan pertukaran barang yang disebut dengan apa tadi? Barter. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui nilai dan fungsi uang itu dalam kegiatan ekonomi manusia. Jadi, nilai uang nominal itu dari Rp100 sampai Rp100.000. Fungsinya adalah untuk membeli barang-barang atau kebutuhan lainnya. Yang ketiga, peserta didik mengetahui jenis uang dalam kegiatan jual beli. Jadi nilai uang atau mata uang kita di negara Indonesia yang digunakan adalah rupiah. Itulah mata uang yang perlu digunakan di Indonesia. Rupiah. Nah, anak-anak semua, di sini ada pertanyaan ibu, ada 4, yaitu 1. Apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Baik, silakan Stefan berdiri. Dengan membayar pakai uang, Bu. Bagus sekali. Ya, dengan membayar pakai uang. Jelas, dengan membayar pakai uang. Yang kedua, sejak kapankah uang itu dijadikan sebagai alat tukar? Nah, Bapak silakan. Novita berdiri. Sejak zaman kerajaan kuno, Bu. Ya, bagus sekali. Sejak zaman kerajaan kuno. Yang ketiga, apa syarat, apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? Ya, silakan Yarwati. Nilai
ini dan kepada anak-anak kami dipersilakan untuk memperhatikan dan menyimaknya. Yang pertama, anak-anak diharapkan agar mengenal nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada topik B kita kali ini. Yuk kita lanjut ke beberapa pertanyaan esensial. Nah, di topik B ini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Aku tayangkan video pembelajaran tadi. Ibu akan jelaskan apa yang disebut dengan uang. Uang adalah sebagai alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang-barang dan jasa. Uang itu adalah warnanya hijau. Apa warna yang paling besar? Merah. Berapa ini nak? 50.000. Berapa juga ini? 20.000. Berapa ini? 10.000. Berapa ini? 2.000. Apa warna ini? Abu-abu. Berapa juga ini? 5.000. Uang adalah alat tukar untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Sudah jelas bahwa uang itu adalah sebagai alat pembayaran barang-barang kebutuhan. Pernahkah anak-anak kami membeli barang kebutuhan? Pernah. Apa yang pernah kalian beli? Buku. Nah, ini dia gambar uang kertas. Ada yang 2.000 rupiah, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada juga yang 20.000. Berapa warna? Apa warna yang 20.000 ini? Bisa dan putih. Ibu tanya, berapa ekor ada ikan di depan ini? 2 ekor. Berapa harga ini? 50.000. Jadi, ibu tanya, ikan manakah yang dapat dibeli Tisa dan Putut? Ikan merah. Pernah anak-anak kami makan? Pernah. Apa yang disebut itu? Ikan. Itu termasuk kebutuhan dalam keluarga. Nah, yang ditampilkan oleh anak-anak kami, dan sebelum anak-anak kami membentuk kelompok, mari kita bernyanyi kepada anak kami berdiri. Tiga, ya. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata melihat uang, aku punya tangan menghitung uang, aku punya mulut untuk membaca semua nilai uang di Indonesia. Silakan duduk. Baik, sekarang Ibu berikan KPD pada anak-anak kami dan silakan nanti presentasikan masing-masing. Silakan balik kursinya. Baik, anak-anak kami semua, perhatikan Ibu bicara di depan ini. Setelah melaksanakan tugas kelompok dan kepada anak kami berkelompok mempresentasikan nanti setiap kelompok. Yang pertama, kelompok pertama
mulai dari sebelum uang ditemukan sampai sesudah uang ditemukan. Dulu sebelum uang ditemukan maka kita tidak ada alat transportasi, maka untuk mengharapkan barang tersebut untuk dengan cara menukar barang dengan barang, kemudian berkembanglah zaman berubah, ada alat transaksi berupa uang rupiah dalam bentuk logam dan kertas untuk bisa melakukan transaksi barang. 3. Apa fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari? Sangat perlu. Kegunaan uang dalam kehidupan manusia saat ini adalah sebagai alat transaksi untuk memperoleh barang sesuai dengan yang kita butuhkan. 4. Bagaimana menurut Anda cara untuk mendapatkan uang? Banyak cara untuk bisa mendapatkan uang dalam kehidupan manusia. Itu bisa dengan cara bekerja kepada orang, dengan cara digaji, atau juga bekerja sendiri dengan usaha sendiri seperti berdagang, beternak, dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan kepada kelompok 1 dan kepada kelompok 3? Saya mau bertanya. Jelaskan peristiwa cara pembangunan kebutuhan manusia mulai dari sebelum uang ditemukan sampai sesudah uang ditemukan. Jawabannya adalah, dulu sebelum uang ditemukan, maka tidak ada alat transaksi, maka untuk mengharapkan barang tersebut harus dengan cara menukar barang dengan barang. Kemudian berkembanglah zaman, barulah ada alat transaksi berupa uang rupiah dalam bentuk logam dan kertas untuk bisa melakukan transaksi barang. Saya juga mau bertanya, sebutkan 5 buah benda atau barang yang kalian butuhkan, jelaskan alasannya. Jawabannya, 1. Lemari sangat berguna untuk menyimpan pakaian kita di rumah. 2. Sepeda motor ini juga sangat berguna dalam kehidupan kita sebagai alat transportasi untuk jalan-jalan. 3. Televisi juga berguna di rumah untuk menonton film kartun. 4. Buku gunanya tempat menulis materi yang disampaikan oleh guru di kelas. 5. Payung gunanya untuk melindungi diri apalagi hujan. Baik, setelah siap dipresentasikan oleh kelompok 2, sekarang penampilan kelompok ketiga. Silakan. 1. Sebutkan 5 buah benda atau barang yang kalian. Jawabannya, cara mendapatkan uang dengan cara bekerja seperti jadi guru, jadi petani. Jika ada pertanyaan pada kelompok 1 dan 2, silakan. Ayo silakan bertanya. Kami bertanya. Pertama, pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 3. 1. Apa fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah 1. Sebagai alat tukar. 2. Sebagai alat melakukan pembayaran. 3. Sebagai alat menyimpan untuk masa depan. Saya juga bertanya. Jelaskan peristiwa cara pemenuhan kebutuhan manusia mulai dari sebelum uang ditemukan sampai sesudah uang ditemukan. Jawabannya adalah sebelum uang ditemukan, maka untuk memenuhi kebutuhan di rumah dengan cara barter atau menukar barang dengan barang. Seperti contohnya, jika seseorang memiliki beras dan membutuhkan ikan, maka ia akan menukarkan berasnya dengan ikan milik orang lain. 2. Setelah uang ditemukan, maka uang adalah sebagai alat tukar. Seperti contohnya, seseorang membeli ikan dengan uang, bukan lagi menukarnya dengan barang lain. Baik, setelah siap dipresentasikan setiap kelompok, sudah bisa anak-anak kami mampu mempresentasikan baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik anak kami semua, setelah mempresentasikan setiap kelompok, baik kelompok 1, 2, dan 3, sekarang balik kursinya dan kita teruskan materi kita.
silakan kembali kursinya. Sudah? Sekarang Ibu berikan tugas masing-masing dan dikerjakan. Baik, setelah siap, selesai semua kelompok, silakan balik kursinya masing-masing. Sudah? Sudah. Baik, pada materi pembelajaran Ibu hari ini, apakah ada yang kurang mengerti? Tidak, Bu. Baik, sekarang Ibu bagikan tugas masing-masing pada anak-anak kami dan dikerjakan dengan baik. Baik anak-anak kami semua, sudah siap semua tugasnya? Sudah, Bu. Kumpulkan di depan. Sudah siap? Sudah, Bu. Baik, setelah itu mari kita bernyanyi lagu Ceprekin dengan judul 3. Ya. Kalau kau mau pulang duduk ketik. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Untuk setiap senyum manis selalu berdoa. Oke. Baik, setelah kita bernyanyi, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran materi ini, apa yang biasanya anak-anak kami simpulkan? Bagaimana menurut Stefan? Silakan berdiri. Kesimpulannya, Bu, bahwa uang itu sangat diperlukan dalam proses membeli barang dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah senang dalam pembelajaran Ibu pada hari ini? Senang. Bagaimana menurut Juni Citra? Kami bisa memahami pentingnya transaksi jual beli dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ya, bagus sekali. Bahwa kebutuhan itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanya kepada anak-anak kami semua. Apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan tadi? Saya Bagaimana menurutmu, Stefan? dengan membayar pakai uang, Bu. Bagus sekali. Dengan membayar pakai uang. Yang kedua, sejak kapankah uang dijadikan sebagai alat tukar? Saya, Bu. Ya, silakan. Yovita. Sejak zaman kerajaan kuno, Bu. Ya, bagus sekali. Sejak zaman kerajaan kuno. Apa nilai dan fungsi uang dalam kegiatan jual beli? Saya, Bu. Silakan yang bisa, Niarwati silakan berdiri. Nilai uang itu dari 100 rupiah sampai 100.000 rupiah, Bu. Jelas, sudah. Nilai uang itu dari 100 rupiah sampai 100.000 rupiah. Itulah nilai uang. Pertanyaan yang terakhir, apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Saya, Bu.
Dan singkat ini kami bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekian sajalah materi pembelajaran yang disampaikan Ibu kepada kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kita perhatikan dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu fungsi uang dan kegunaannya. Sekian sajalah yang kami sampaikan kepada kita semua. Dan sebelum saya akhiri, baik, saya sapa anak-anak